Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita mencapai ketenangan hati ataupun kebahagiaan dunia? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnatun nas atau sunnatullahi azza wa jalla ala nas, sunnah Allah kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia itu dalam satu kondisi. Orang itu tidak mungkin tertawa terus. Kalau tertawa terus dibilang gila pula nanti. Ataupun menangis terus. Artinya terkadang tertawa, terkadang menangis. Terkadang bahagia, terkadang sedih. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu kan diputarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia. Makanya dalam peperangan Rasul pun kadang Rasul menang di perang Badar, kalah pula di perang Uhud. Artinya kadang menang, kadang kalah. Dan itu termasuk sunnatullah yang harus setiap manusia hadapi. Sebelum saya terangkan lebih lanjut lagi, tentu ada hal-hal dalam kehidupan ini yang terkadang perkara-perkara tersebut menjadikan kita sedih, kepikiran, bingung, stres untuk menghadapinya, sehingga susah sekali untuk mencapai kebahagiaan. Dan itu ada beberapa perkara. Tentu perkara yang paling tinggi dari semua kebingungan manusia, stresnya manusia, umumnya adalah bicara tentang harta. Umumnya bicara soal dunia, soal harta. Baik orang mukmin ataupun kafir, baik orang miskin ataupun kaya, kalau urusan harta itu pasti membingungkan, menjadikan kita tidak tenang. Kalau orang miskin ya sudah wajar kan itu, dia sedih pengen harta untuk apa yang ia makan dan keluarganya. Tapi anehnya orang kaya juga sama, terkadang juga terpikir untuk menambah harta. Lah, masalah ini sudah dibahas oleh para ulama, karena memang harta sendiri adalah fitnah bagi setiap manusia. Anak kecil pengen harta, orang remaja pengen harta, orang tua pengen harta, laki-laki perempuan pengen harta. Harta ini pokoknya yang menjadikan tujuan hidup manusia, seolah-olah begitu. Kalau ingin kita terlepas dari kesedihan, terlampau banyak mikir harta, maka ada hal-hal yang harus dipahami soal harta ini. Pertama, mintalah rizki ataupun harta ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya harta atau rizki itu tidak mungkin kemana, tidak mungkin salah alamat, mungkin bahasa kitanya. Malaikat yang membawa rizki kita itu kan tidak mungkin salah alamat. Pasti akan diberikan kepada orang yang sudah dicatat rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita yakin dan percaya bahwa setiap kita ini sudah dicatat takdirnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencatat setiap takdir makhluknya di lauhil mahfud, ditambah-tambah ketika kita berada di alam rahim. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, malaikat kan datang, kemudian mencatat rizkinya. Artinya rizki kita ini sudah dicatat. Sehebat apapun manusia mencari rizki itu, tidak mungkin tambah dari yang sudah dicatat. Tidak mungkin, mustahil. Mau keluar dengan catatan Allah subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Karena manusia sudah dicatat, kenapa kemudian kita menjadi bingung?
kita menjadi stres. Bukankah rizki kita sudah dicatat? Makanya Rasul mengatakan tidak mungkin orang itu diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Mustahil orang itu diwafatkan kalau rizkinya belum disempurnakan. Pasti disempurnakan dulu baru diwafatkan. Dari sini pentingnya seorang itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatim Al-Asam seorang ulama salaf. Beliau pernah memberikan sebuah nasihat, dan nasihat itu bagus untuk kita. Beliau mengatakan, satu, rizki Allah itu tidak mungkin diambil orang lain. Rizki Allah itu tidak mungkin diambil orang lain. Sehebat apapun, sekuat manusia apapun mau mengambil rizki kita tidak mungkin berpindah kepada dia. Ini pula yang kemudian menjadikan kita tenang dan tidak hasad kepada orang. Kalau ini tertanam kepada kita, tidak mungkin hasad. Karena maaf, ada sebagian orang yang kemudian curiga dengan orang lain. Ini jangan-jangan warung saya disihir nih sama tetangga sebelah nih, ya kan? Rizki kita sudah dicatat. Sekalipun mereka menggunakan 1000 dukun sekalipun untuk membangkrutkan kita, mustahil dukun-dukun itu bisa merampas rizki yang sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang ditanam akidah seperti ini, tenang hidup kita ini, nggak mungkin stres. Ya. Kenapa? Karena kata Hatim Al-Asam, rizki kita tidak mungkin diambil orang. Sebagaimana amalan kita juga, pahalanya tidak mungkin diambil orang. Salat kita, puasa kita, zakat kita, ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kecuali kalau kita berbuat zalim kepada orang, baru amalan kita diambil orang yang kita zalimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya kalau kita ingin yakin, percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada sebagian manusia itu kan tidak sabar ketika mengerja rizki. Ketidaksabaran inilah yang menjadikan kemudian harusnya dia mendapatkan rizki yang halal, akhirnya mendapatkan rizki yang haram. Gara-gara nggak sabar tuh. Makanya pernah saya ceritakan kepada antum tentang kisah seorang pengemis yang datang ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali menjanjikan akan memberikan 400 dirham. Maka setelah kemudian Ali mencari-cari 400 dirham itu di mana, nggak ketemu-temu tuh, lupa dia naruh. Manusiawi gitu. Ali juga manusia, kadang-kadang lupa, kayak kita juga lupa naruh kunci mobil, kunci motor, kadang-kadang lupa. Celakanya ingatnya waktu sholat pula tuh. Waktu sholat, iya. Waktu sholat pula ingat itu ya. Jadi Ali radhiyallahu an akhirnya karena kelamaan mencari uang, pengemis ini seolah-olah dibohongi. Betul tak Ali ini mau ngasih nih? Jangan-jangan janji saja. Akhirnya dia marah pergi. Sebelum pergi dia mencuri pelana kudanya Ali radhiyallahu anhu. Qadarullah setelah dia pergi, baru saja mencuri kemudian pergi, uang itu pula ketemu. Kemudian dia bergegas mencari peminta-minta itu, tapi sudah pergi. Malah yang datang pembantunya dan menceritakan bahwa pelana kuda kita hilang wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya sudah kalau hilang, ini di tangan saya ada 400 dirham. Belilah pelana sana ke pasar. Niatnya saya tadi mau ngasih pengemis, tapi dia sudah nggak ada. Maka kemudian pembantunya Ali ke pasar, ketemulah dengan orang yang jual pelana. Setelah tawar, akhirnya dapat pula harganya 400 dirham tadi. Dibawa balik. Setelah kemudian dibawa balik, Ali kaget karena itu pelana Ali. Ini kan pelana kita kan itu. Dari mana kau dapat katanya? Aku beli dari orang yang sifat-sifatnya begini katanya. Kata Ali, Allahu Akbar katanya. Kalau seandainya pengemis itu mau sabar, maka dia akan dapat 400 dirham dengan cara halal. Ketika tidak sabar, dia mendapatkan dengan cara haram. Kan kalau sabar dia dapatkan halal karena dikasih.
Tapi karena dia tidak sabar mencuri, kemudian dia jual harta curiannya sama-sama 400 dirham, dapatnya dengan cara yang haram. Artinya kan tetap saja di angka 400 itu dapatnya. Enggak lebih juga, karena sudah ditakdirkan cuma 400 kan. Cuman ada yang tidak sabar untuk mencari yang 400 itu, akhirnya dia menganggap ada jalan pintas tapi tidak pantas. Dia dapat dengan cara yang haram. Makanya harus sabar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika kita menguji kita itu karena ada sebuah hikmah yang kita tidak tahu masalahnya. Ketika kita mamanya mencari rizki, kok masih dipersulit saja oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita yakin bahwa Allah tidak mungkin mewafatkan kita kecuali disempurnakan rizkinya, tapi kok tidak juga dapat gitu ya. Boleh saja di balik sulitnya kita mencari rizki dan Allah takdirkan belum diberikan apa yang kita minta, di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Makanya ada istilah Al-Quran itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap benci itu baik pula bagi Allah. Mungkin Allah hendak mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang-orang miskin itu kalau dikayakan justru dia kurang ajar. Ketika dia miskin dekat dengan Allah, ketika jadi kaya jauh pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat harta itu kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang ada sebagian manusia itu mudah melampaui batas ketika rizki Allah dibentangkan kepada dia. Ada orang-orang yang sengaja Allah tidak kayakan supaya tidak kurang ajar dengan Allah. Tapi ada orang-orang kaya tidak Allah miskinkan, sebab kalau miskin lebih kurang ajar dia kepada Allah. Ada hikmah tuh. Ya, ada hikmah di balik situ. Makanya perlu sabar. Sabar itulah kunci kemenangan. Sabar, doa dan usaha itu adalah kunci kemenangan hidup. Ini yang pertama. Yang membuat orang bingung itu biasanya bicara soal harta. Ya. Kemudian apa lagi? Masalah anak. Biasanya orang yang sudah berkeluarga yang buat bingung selanjutnya biasanya anaknya. Terfikir anak ini kalau sudah besar jadi apa? Mau sekolah di mana? Sementara tidak ada biaya menyekolahkan, kasihan juga nanti masa depannya, bla 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 macam-macam. Kalau sudah mikir anak itu bingung orang tuh. Karena mungkin juga berawal dari faktor ekonomi kan itu. Jangan lagi bicara orang miskin ngurus anak, orang kaya saja yang sudah punya uang kadang-kadang stres tuh mikirin anak tuh. Jelas-jelas dunia di hadapan dia tuh. Stres kenakalannya luar biasa, kena narkoba, kena pergaulan bebasnya, macam-macam. Orang ini kadang-kadang stres gara-gara anak tuh. Sebenarnya solusinya adalah kalau anak kita ingin baik sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, itu kuncinya cuma dua saja sebenarnya. Pertama, orang tuanya bertakwa kepada Allah. Arti takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa. Yang kedua, perbaiki orang tuanya. Perbaiki, jadi orang tua yang saleh bagi anak-anaknya. Saya ambil satu kisah dalam Quran. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Di mana ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam belajar kepada Khidir, itu salah satu pelajarannya apa? Ketika Khidir dengan Musa kehabisan bekal, masuk pula ke kampung, satu kampung bakhil semua. Bayangkan ada kampung bakhil, satu kampung bakhil semua. Mau minta dijamu tuh nggak ada yang mau jamu. Akhirnya kemudian Musa dan Khidir keluar dari kampung ini dan hendak mencari kampung yang lainnya. Di perbatasan kampung rupanya ada rumah yang hampir roboh. Tidak tahu siapa penghuninya. Tiba-tiba kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, wahai Musa, berhenti dulu, kita perbaiki rumah ini. Musa heran, kita ini lagi lapar, perlu makan. Kalau memperbaiki rumah yang jelas-jelas penghuninya adalah supaya dapat upah untuk beli makan kan itu. Ini rumah-rumah tua sudah mau roboh, nggak jelas siapa penghuninya, kok main diperbaiki lah, upahnya apa kan itu ya. Tapi kan syarat belajar kepada Khidir kan tidak boleh banyak tanya masalahnya. Kalau banyak tanya diusir. Terpaksalah Musa diam saja. Akhirnya diperbaikilah rumah itu sampai selesai. Lah di antara takwilnya ketika
Sudah selesai pertemuan Khidir dan juga Musa. Khidir baru bercerita, kenapa kita memperbaiki rumah yang hampir roboh di perbatasan kampung yang semua penghuninya bakhil. Kata Khidir, di bawah rumah itu ada harta yang sangat banyak. Kalau Khidir mau kan, kalau dia kan sedang kelaparan kan, bisa jadi ambil hartanya kan. Ya. Tapi dia seorang nabi. Itu bukan hak milik dia, itu milik orang lain. Itu di bawah rumah itu ada harta karun. Kalau rumah itu roboh, kemudian harta karunnya nampak, ini satu kampung orang bakhil pasti akan mengambilnya. Karena orang bakhil itu, kenapa orang itu bakhil? Karena rakus dengan harta. Orang bakhil itu kan karena rakus dengan harta dia, makanya dia bakhil. Lah kita perbaiki karena rumah itu milik dua anak yatim. Dua anak yatim itu ada di kota. Dan kedua orang tuanya adalah soleh dan soleha. Syahidnya apa? Wa kana abuhuma soleha. Kedua orang tuanya soleh. Syahidnya di sini ketika Khidir mengatakan karena kedua orang tuanya soleh, ketika kedua orang tuanya meninggal, Allah kirim para malaikat. Allah kirim orang-orang baik untuk menjaga anaknya itu. Makanya tidak perlu sedih, tidak perlu takut tentang kondisi masa depan anak. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian berusaha memperbaiki diri, maka anak kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya anak itu rusak itu karena orang tuanya rusak. Karena yang paling banyak merusak anak itu orang tua. Itu kata-kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kebanyakan yang merusak anak itu orang tua, bukan pergaulan. Pergaulan itu dampak dari orang tua tidak bisa merawat anak. Akhirnya dia bergaul dengan pergaulan yang gak bagus. Tapi awalnya dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya soleh, orang tuanya takwa, orang tuanya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Karena Allah kirim para malaikat untuk menjaganya. Hatta pun kalaupun orang tuanya sudah meninggal, pasti anaknya akan baik. Saya akan ceritakan. Ada dua khalifah di zaman kerajaan dulu. Di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pertama Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua Hisham ibnu Malik. Umar bin Abdul Aziz dan Hisham ibnu Malik, atau Sulaiman ibn Malik. Umar bin Abdul Aziz itu kan terkenal tuh khalifah yang sangat adil. 2 tahun kekuasaannya tidak ada orang miskin di negaranya. Dia berkuasa 2 tahun saja, tapi tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai orang bersedekah bingung nyari orang fakir. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mempraktekkan zakat dan berusaha meniadakan pajak. Jadi zakat ini dikelola tuh. Lah ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya banyak, 11. Anak Umar bin Abdul Aziz 11. Ya. Padahal dia khalifah, orang nomor 1 loh. Khalifatul Islam di zaman itu. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Tapi dia meninggal hanya meninggalkan 14 dinar. Seorang khalifah ketika meninggal hartanya cuma 14 dinar. 14 dinar ini dipotong untuk fardu kifayah dia, untuk pembelian kafan, untuk penguburan. Habislah 4 dinar, sehingga hartanya tinggal 10 saja. 10 dinar. 10 itulah yang diwariskan ke anak-anaknya. Sementara Sulaiman ibn Malik ini, ketika dia meninggal, miliunan hartanya, banyak hartanya, dan itu menjadi warisan anak-anaknya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ketika sebelum wafat, dia berpesan kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kemudian setelah itu dia berwasiat bahwa anaknya dititipkan kepada Allah, bukan dititipkan kepada manusia. Kemudian dia meninggal. Sementara Sulaiman ibn Abdul Malik, dia wariskan seluruh kekayaan kepada anak-anaknya tanpa berwasiat apapun. Karena merasa senang sudah anak-anaknya terpenuhi dengan kekayaannya. Yang namanya waktu itu terus berjalan, ikhwan. Ya, tahun demi tahun. Besarlah anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, Allah bentangkan rizkinya.
Semua menjadi orang kaya, menjadi orang soleh dan bertakwa. Dan mereka ahli sedekah, tak tanggung-tanggung sedekah mereka setiap hari ribuan dinar. Sementara putra daripada Sulaiman ibn Malik hartanya habis, kemudian anak-anaknya menjadi gelandangan dan pengemis. Lihat. Jadi sebenarnya yang diwariskan orang tua itu bukan harta, karena harta kan bisa habis. Sulaiman ibn Malik kurang apa coba? Khalifah loh. Ketika meninggal hartanya untuk anaknya, ludas juga habis, anaknya jadi gelandangan. Sementara Umar bin Abdul Aziz sama sekali tidak menitipkan warisan hartanya yang banyak, hanya beberapa dirham saja. Tapi dia wariskan wasiat ketakwaan dan dia titipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya semua menjadi anak-anak yang saleh, pengusaha yang sukses dan bersedekah setiap hari ribuan dinar. Oh, luar biasa, ikhwan. Ya kan? Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kenapa orang tua sedih gara-gara anak? Karena orang tuanya tidak bertakwa dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang membuat Anda bingung itu? Biasanya masa depan. Orang bingung itu gara-gara mikirin masa depan biasanya. Cemana nih masa depan saya, perusahaan saya, warung saya, usaha saya, bagaimana nasib keluarga. Pasti orang bicara soal masa depan tuh biasa. Orang belum terjadi sudah bingung dulu tuh. Sudah stres dulu, kepikiran tuh apa yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan. Udah bingung dulu kita kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin bingung soal masa depan, apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, apa yang kita akan dapati, sebenarnya tidak perlu bingung. Ada hadis, pegang satu kaidah. Hadis Nabi SAW, wasiat Rasul kepada Mu'adz ibnu Jabal atau kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu suatu hari dibonceng Nabi. Satu hari dibonceng Nabi itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak muda, saya akan ajarkan beberapa kalimat. Tolong jaga kalimat-kalimat ini. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kaidah hidup namanya. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, artinya menjaga Allah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itu artinya menjaga Allah tuh. Maka orang tidak akan bingung masa depan. Kenapa? Karena Allah akan balik menjaga kita. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita, jaga harta kita, jaga anak-anak kita. Pasti semuanya akan dijaga Allah. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah, jangan harap Allah menjaga kita. Itu yang membuat bingung orang itu masa depan, karena orang itu tidak pernah menjaga Allah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Sehingga gak perlu bingung lagi masa depan terjadi apa-apa. Nanti Allah itu yang ngatur semuanya. Allah tahu kok hajat kita. Dan kalau minta-minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia itu tidak ada solusinya, ikhwan. Karena kalau kita ada masalah, kemudian minta dilepaskan dari masalah kepada manusia, manusia yang kita minta supaya menyelesaikan masalah kita, dia pun bermasalah dan dia pun tidak bisa keluar dari masalahnya. Macam mana orang yang bermasalah minta solusi kepada yang bermasalah, kan itu ya. Masalah itu datang dari Allah, minta kepada Allah penyelesaiannya. Selesai. Ya, ini kaidah sederhana sebenarnya. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kita. Yang kedua, tadi sudah ulang, berjalan dengan takdir. Masa depan itu kita tidak tahu takdir kita apa. Besok kita akan mati, besok kita akan sukses, besok kita akan gulung tikar atau kebentang tikar, besok kita akan begini-begini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, ikhwan. Tidak ada yang tahu.
Kalau orang itu yakin dengan takdir bahwa Allah sudah mentakdirkan kita 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tenang orang itu. Ngapain kemudian berpikir masa depan? Oh, semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Berjalanlah dengan takdir, selesai itu. Hilang stresnya. Tapi orang yang bingung itu biasanya nggak yakin dengan takdir tuh biasanya. Makanya dia bingung. Ya. Ini juga yang membuat orang bingung adalah memikirkan masa depan. Kemudian juga apa lagi yang buat orang bingung tuh? Yang membuat orang bingung itu biasanya orang mikir kematian. Ini biasanya orang-orang yang bingung mikir mati ini biasanya usia-usia yang sudah di atas kepala 4, kepala 5 itu biasanya. Ya kan, orang kalau semakin tua itu emosionalnya semakin tinggi. Jadi perasaannya itu semakin pekat. Begitu. Orang kalau apalagi sudah usia 60 tahun itu pasti takut dengan mati itu. Dan macam-macam ditakutkan itu. Takut kalau dia sudah tua sekali, nggak dirawat anak-anaknya, dijauhi teman-temannya, terbaring siapa yang merawat. Wah, macam-macam otaknya itu. Orang kalau sudah tua itu pasti ke situ pikirannya. Terutama masalah kematian tuh. Pasti orang itu takut mati. Sebenarnya bukan orang tua saja, semua orang takut mati. Saya juga takut mati, itu juga takut mati. Tidak ada orang nggak takut mati. Selama orang hidup pasti takut mati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakhaful maut. Kami semua takut mati. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu. Semua itu takut mati. Tapi bagaimana solusinya supaya kita tidak sedih memikirkan kematian, tidak bingung memikirkan kematian? Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kematian itu sebuah kepastian. Ingat, orang yang lebih mulia dari kita, para nabi, semua mati. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW di usia 63 tahun dia mati. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, semua sudah meninggal mendahului kita. Artinya kematian sebuah kepastian, tidak mungkin tidak orang itu pasti mati. Cuman kita kira hanya antrian mati saja. Entah kapan waktunya kita tahu. Tidak tahu karena Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu di mana dia meninggal. Tetapi bukan masalah di mananya kita meninggal. Yang masalah itu bagaimana kita meninggal sebenarnya. Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu saja. Jadi kalau ingin tenang, ingat kematian itu sebuah kepastian. Gak usah dipikirkan. Sebuah pasti mati. Nabi aja mati, bagaimana kita pula ingin hidup? Ya, orang yang mulia lebih duluan mati, kok kita pula ingin hidup, dari mana ceritanya? Ya, jadi sebuah kematian itu adalah kepastian yang pasti akan dirasakan setiap manusia. Maka gak perlu dipikirkan. Semua kita akan mati. Saya, antum, siapapun akan mati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi itu yang buat orang bingung gak bahagia itu? Ini yang paling bahaya. Mikirin omongan orang. Itu biasanya ya. Yang paling stres tuh biasanya mikirin omongan orang tuh. Entah dia bully kita, entah dia fitnah kita, entah dia ngomong apa tentang kita, kemudian kedengaran, kepikiran itu. Ada orang yang mati pelan-pelan karena mikir ucapan orang, ikhwan. Karena ucapan orang itu lebih bahaya dibandingkan pukulannya. Makanya ada istilah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begini yang harus Anda ketahui. Manusia itu sejak Allah ciptakan, yang pertama kali siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memang sudah bicara.